Selamat pagi teman-teman pemuda. Ah, Selamat pagi teman-teman pemuda. Selamat pagi ya teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam saat teduh. Saat teduh untuk kita semua. Teman-teman semua, mari kita mulai ibadah ini dengan puji-pujian kepada Sang Raja. Dengan berdiri, kita mau katakan tegak terus megah. Haleluya. Tegak terus megah, haleluya, haleluya, dan tidak akan lebat. Haleluya, haleluya, neraka menyerang, dan jagat pun kalah, salib takkan menang, kan berdiri dengan haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu, haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Dosa ditebus, haleluya, haleluya, dengan darah kudus, haleluya, haleluya, marilah menyembah di bawah salibnya, dengan lagu megah, Rajamu anugerah. Haleluya, haleluya, angkat tinggi panjimu, haleluya, haleluya, maju untuk rajamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengawali kebaktian kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Ya teman-teman, tema kita hari ini itu adalah berani beriman. Hari ini kita akan belajar gitu ya, kalau bahwa hidup beriman adalah sebuah proses yang panjang. Dan setiap hari pastinya kita terus dicobai dan terus diberi tantangan oleh Tuhan. Dan setiap hari juga tentunya dunia menyuguhkan kepada kita berbagai pilihan yang tentunya mudah dan instan. Tetapi Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Di tengah dunia yang menawarkan banyak jalan mudah dan instan,
tetapi kita tetap mau memilih untuk taat kepada Kristus. Hidup beriman diawali dengan rasa percaya dan memilih Kristus yang memegang kendali atas hidup kita. Junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Ya teman-teman, ketika retret pelayan kemarin, mungkin beberapa dari di antara kita ada yang ikut retret pelayan juga ya. Dan teman-teman mungkin ada yang ingat gitu dengan ilustrasi yang dibelikan oleh Pendeta Peter. Mungkin kurang lebih intinya begini, ketika kita udah nggak tahu hidup kita arahnya kemana, ketika kita udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya, kita harus mengkalibrasi ulang hidup kita. Dan kita harus lihat kompas kehidupan kita, yaitu adalah Tuhan. Dan mungkin kita juga tahu dan secara sadar bahwa kita selalu memiliki kompas yang selalu ada di dalam hidup kita. Tetapi terkadang kita lebih suka untuk mengikuti orang-orang di sekitar kita karena kita lebih merasa aman gitu ya mengikuti orang-orang, ataupun kita lebih nyaman dengan jalan kita, jalan pikiran kita, dan apa yang menurut kita itu adalah benar. Dan saat ini, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui bahwa seringkali iman kita kalah oleh rasa takut kita, rasa tidak percaya diri kita. Kita mengaku bahwa kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat dengan mata kita dan apa yang kita anggap menurut kita adalah benar. Mari sama-sama kita masuk dalam perenungan. Kita mau mengakui segala keraguan kita, segala keegoisan kita, dan memohon kekuatan baru kepada Tuhan untuk berani beriman dan setia kepada Tuhan. Setiakan diriku padamu, Tuhanku, dan siapkan hatiku
inilah doa-doa kami. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang setia memperbaharui kami untuk dapat lebih percaya kepada jalan yang Engkau sediakan dan Engkau rancangkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan bait yang ketiga. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau ku turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya secara tulus di hadapan Tuhan, pengampunan tersedia bagi setiap kita. Yesaya 1 ayat yang ke-18 berbunyi, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan salam damai ke teman-teman di sekitarnya. Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan Ia adalah Tuhan yang tak pernah lagi mengingat lagi kesalahan-kesalahan kita. Seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu.
Betapa kami sungguh bersyukur, berbahagia, karena kami ini adalah milik Allah yang penuh kasih, yang senantiasa beranugerah kepada kami. Sekalipun kadang kami menjauh, kami melakukan pelanggaran, tetapi Engkau terus merengkuh kami untuk kembali datang kepadamu, untuk memulihkan kami, untuk terus membentuk kami menjadi pribadi yang senantiasa merasakan kasih-Mu itu, dan juga mau meyakini bahwa Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Kami bersyukur kalau dalam perhimpunan kami ini, sebentar lagi kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Roh Kudus kiranya berkarya atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, untuk menghidupinya di dalam keseharian kami. Sehingga sekalipun dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan yang dapat membuat kami jauh, bahkan jatuh, kami boleh tetap kembali dalam keyakinan kami, dalam iman kami kepada Engkau Allah yang mengasihi kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 kita akan baca gantian. Saya akan baca ayat ganjil, saudara-saudara silakan membaca ayat yang genap. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi.
Ya, yang pulang retret mestinya masih menyala-nyala, masih berkobar-kobar semangatnya ya. Dan kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kembali di Minggu Paskah yang kelima dan kita akan bersama-sama merenungkan tema berani beriman. Ya, ngomongin iman rasanya menjadi bagian yang sangat sering ya dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman atau beriman? Beriman enggak nih? Beriman gitu ya. Hari ini kita akan kembali, diingatkan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan berani, berani beriman. Tapi sebelum kita bersama-sama menggali firman Tuhan, saya mau mengajak saudara-saudara nih ya, saya mau turun ke bawah. Oke, nanti yang saudara bisa dong, kita akan bersama-sama bahas mengenai berani beriman. Udah masuk belum sih? Udah ya, oke. Berani beriman, oke. Sebenarnya apa sih beriman itu? Apa yang saudara-saudara pahami tentang beriman? Apa Bianda? Aduh aku duduk di sini nih salah gitu ya, deket banget sama Kak Mare. Kayak apa itu beriman? Beriman, ya percaya. Mungkin kalau iman lebih ke percaya sama sesuatu yang mungkin nggak kita bisa lihat secara langsung gitu. Beriman itu menurut Bianda adalah percaya, khususnya itu pada sesuatu yang kita nggak bisa lihat langsung gitu ya. Secara khusus itu ya. Oke, thank you. Yang laki-laki ya boleh ya. Nah sini yang paling ganteng. Oh ada ya. Oh saya? Oh ganteng ya. Oh kamu jadi perasaan. Sama sih tadi apa? Percaya walaupun tidak melihat. Percaya walaupun tidak melihat. Oke, percaya walaupun nggak ngelihat gitu ya. Oke, percaya walaupun nggak ngelihat. Ada yang pengen aku kak gitu. Nggak usah ditunjuk udah pengen ngomong nih. Ada? Aku gak nunjuk. Apa Kak? Sama sih. Dia percaya walaupun dia nggak tahu apa itu yang dia percaya gitu. Eh bukan, apa ya gimana ya? Dia nggak lihat maksudnya, dia nggak lihat tapi dia percaya bagaimanapun juga kalau itu yang dia imani gitu. Walaupun nggak lihat tapi percaya bahwa itu yang dia imani. Kita ngelihat Tuhan Yesus nggak? Ada yang udah pernah lihat Tuhan Yesus? Enggak, gambarnya sering ya. Tapi kita percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Oke, satu lagi. Yang di pinggir-pinggir yang kena ya. Silakan. Satu lagi. Ini nggak ada tandanya. Iya, harusnya secara dari luar nggak kelihatan kalau beriman atau enggak. Iya kan? Oke, kalau menurut teman kita, siapa namanya? Marcel, nggak ada tandanya kak, yang beriman sama yang tidak, yang beriman sama yang nggak beriman gitu. Yang kamu boleh tunjuk yang lain deh. Sok mana? Tandanya, tes, halo? Ya, tandanya ya percaya pada apa? Keinginannya sepenuh hati sih. Keyakinannya sepenuh hati. Mungkin. Mungkin kayak tingkah lakunya kali ya Kak. Kalau tidak beriman tuh kayak banyak pesimis, ya overthink. Mungkin ya maksudnya bisa sih kita beriman tapi tetap pesimis. Tapi kalau beriman tuh cenderung optimis terus kayak ya gitu. Kalau beriman tuh optimis, yakin gitu ya. Kalau yang nggak beriman pesimis. Oke, thank you. Satu lagi. Kalau kalian nih sampai sejauh ini
Pernah nggak takut beriman? Takut untuk percaya lagi sama Tuhan. Takut untuk yakin. Takut untuk menaruh pengharapan. Takut untuk berserah. Pernah nggak takut untuk mewujud nyatakan iman itu dalam keseharian di tengah negeri Indonesia ini misalnya ya. Penekanan banget gitu ya di tengah negeri ini yang perlu banget rasanya kita dukung ya. Rasanya ini kita sepakat nih bahwa kita sangat perlu sekali mendukung negeri ini. Ada yang pernah ngerasain gitu nggak? Ini nggak bener salah dan nggak akan dicatat ya. Oh ini kamu kurang beriman nih ya. Ada nggak jujur li? Waduh ya. Pernah nggak sih ngerasa takut beriman? Kamu pernah nggak? Enggak ya. Oke, pantesan jadi singer enggak ya. Oke, enggak pernah ya, Ben. Oke. Walaupun tadi udah dagdugdug enggak, Ben? Udah dagdugdug ya. Oh, udah sampai lari-lari ya. Oke, untung skincare-nya enggak luntur kok. Oke, enggak. Yang lain? Yang sebelah sini, yang belakang-belakang boleh. Pernah enggak ngerasain takut beriman nih? Takut percaya lagi, takut berserah, takut berpengharapan, takut untuk meyakini bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup kita, takut bahwa iya Tuhan ada kok. Gitu. Ada apa enggak yang pernah sampai di titik itu? Ada? Oke, asik gitu ya. Terima kasih ya buat kejujurannya. Ya. Teman-teman, sejatinya dalam kehidupan beriman itu memang kita enggak selalu ya. Kita tuh akan naik terus atau mungkin datar aja ya. Ini nih ibarat kalau indikator jantung di rumah sakit. Ya. Indikator jantung itu kan kalau hidup berarti naik turun. Tapi kalau tit berarti udah mati kan? Wah, udah berpulang nih si pasien, ya. Yang sakitnya udah berpulang. Tandanya apa? Ya, indikator dari jantungnya itu udah lurus tuh. Udah rata, udah nggak naik turun. Ya, makanya tadi sempat dibilang ya, ya kadang bisa juga sih pesimis orang beriman, tapi lebih cenderung optimis dalam menjalani kehidupan. Nah, kita akan belajar nih ya seputar beriman, lalu bagaimana kita beriman dalam menjalani kehidupan ini. Pertama-tama kita mau lihat apa sih itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Boleh next multimedia. Kita baca sama-sama bagian ini ya tentang iman. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti tadi teman-teman sampaikan ya, bahwa kita tuh percaya walaupun kita nggak ngeliat. Kita yakin walaupun kita nggak ngeliat. Iman itu jadi dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan. Kita bisa berdoa seperti itu, kita punya pengharapan seperti itu. Karena kita beriman, ada dasarnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang gak kita lihat loh. Iman adalah dasarnya fondasi hidup dan keyakinan akal apapun ya atau hal-hal yang belum kita lihat. Disitulah katakan iman. Dan di 2 Korintus 5 ayat 7. Boleh next, kita baca lagi ya sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita bisa menjalani kehidupan sampai dengan sekarang ini walaupun mungkin sempat jatuh bangun, walaupun mungkin sempat ngalamin kesusahan yang luar biasa, walaupun mungkin sempat mengalami sakit yang sedemikian hebat. Tapi kalau sampai sekarang ini kita bisa bertahan hidup, itu karena kita percaya bahwa Allah ada, Allah bersama kita, Allah menolong kita, bukan karena kita ngeliat. Ya, Yesus tuh ingetin, berbahagialah orang yang gak melihat tapi percaya. Kita dikatakan lebih bahagia tuh, jadi orang-orang yang bahagia. Gak ngelihat tapi bisa percaya. Iman berarti tidak bergantung pada apa yang terlihat. Tetapi pada apa yang kita percaya, pada apa yang kita yakini, yaitu pada Tuhan yang gak terlihat. Iman adalah respon juga kepada firman yang selama ini kita dengarkan. Kita baca ya di Roma 10 ayat 17.
Roma 10 ayat 17 demikian dituliskan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Iman itu akan bertumbuh, iman itu akan terus hidup dalam diri kita. Iman itu tetap tinggal dalam diri kita. Kita tetap bisa beriman karena kita senantiasa mendengarkan juga nih. Dengerin firman ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus yang Kristus beritakan ya. Bahkan sejatinya Kristus sendiri adalah firman yang hidup ya, Allah yang jadi manusia ya. Iman gak muncul gitu aja. Makanya sejak kecil tuh udah dibawa ke sekolah minggu kan, supaya kenal Tuhan Yesus, supaya percaya sama Tuhan Yesus, supaya beriman sama Tuhan Yesus gitu ya. Sekarang ini seringkali ya dalam percakapan keseharian, kesadaran sama anak-anak gitu. Yang kecil 5 tahun tuh udah bisa gitu ya. Kenapa ini terjadi gitu ya? Iya itu kan karena Tuhan Yesus gitu tuh. Ya. Dia sudah menghayati bahwa Yesus tuh ada. Yesus itu berkarya. Yesus tuh bisa melakukan ini dan itu gitu ya. Dan itu tumbuh ketika kita senantiasa ya hidup dalam firman-Nya. Setiap senantiasa membuka telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan iman itu harus disertai tindakan. Ya, nggak cuma tadi, oh ya yakin, percaya, terus melatih pendengaran kita dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Kristus, tapi iman itu juga disertai tindakan. Yakobus 2 ayat 17. Kita baca ya, 1, 2, 3. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita ngomong kita beriman, kita ngomong kita yakin, kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan ada, Tuhan menolong, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Aku yakin nih Tuhan tolong aku yakin nih Tuhan bisa sembuhin aku, ya aku yakin Tuhan bisa kasih kerjaan yang baik, tapi kita do nothing. Kita nggak ngapa-ngapain. Gimana kita kemudian bisa menyambut anugerah kesembuhan yang hendak Tuhan beri, menyambut kerjaan yang emang Tuhan mau rencanakan buat kita, menyambut jodoh yang Tuhan siapkan. Misalnya kita mau tunggu jodoh tapi kita nggak pernah apa? Ngelihat yang mana yang cakep ya, yang mana yang ganteng ya. Kita nggak pernah berani untuk WA duluan, DM duluan, diam-diam baik, gimana mau tahu? Ya kalau kita suka, ini padahal udah Tuhan siapin loh, kok kita nggak merespon, kita nggak bangkit, kita nggak bergerak, kita nggak melakukan perbuatan, ya jadi mati. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman sejati tidak hanya percaya dalam hati, tapi terlihat nyata juga dalam tindakan. Jadi apa kesimpulannya? Ketika kita beriman, kita percaya pada Tuhan walau nggak melihat, dan kita berdiri atas firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan itu yang juga nyata di dalam tindakan keseharian kita. Next, bagian berikutnya, iman bukan sekadar percaya Tuhan ada, tapi percaya Tuhan memegang hidup kita, Tuhan pegang hidup kita dalam kendalinya, sehingga kita mau tetap berkarya. Terlebih di tengah situasi yang serba instan, kita ingin juga jawaban yang cepat ya. Apa-apa sekarang cepat. Saya cukup kagum ya. Pesan sesuatu barang tuh coba di Astro nih, sebut aja brand mereknya ya. Kayaknya udah pada tahu juga. Cepet banget loh datang. Karena mereka tagline-nya adalah 15 menit ya datangnya. Ya walaupun kadang harganya agak mahal ya. Tapi ada beberapa barangnya yang bagus. Ya. Tapi katanya kakak Abdi jangan beli buah. Katanya nggak bagus macam-macam. Ya, di era serba instan, segala sesuatunya bisa dapat cepat kita terima, ya. Kita pengen juga jawaban doa Tuhan cepat. Ya, kenyataannya ada keputusan besar yang harus diambil tanpa tahu ya, jawaban yang menanti. Keputusan ini bukan sekadar mungkin soal pekerjaan, soal karir, soal relasi, tapi juga tentang nilai-nilai hidup yang mau kita hidupi. Di tengah zaman yang menuntut kepastian, menuntut kenyamanan, pasti nggak nih kamu sama aku, nanti mau nikah nggak misalnya ya. Belum kepastian yang lain, kerjaan dan segala sesuatunya. Di tengah ada aneka macam tuntutan untuk kita memberikan kepastian, untuk memberikan kenyamanan, segala sesuatu yang tidak pasti membuat kita jadi ragu untuk menentukan arah. Ini benar gak sih Tuhan berkarya? Ini benar gak Tuhan siapkan segala sesuatunya buat aku? Ini benar gak Tuhan ada? Hal ini membuat kita mulai kehilangan kepercayaan pada Yesus, Sang pengelola kehidupan, pengatur kehidupan, pengendali kehidupan kita.
Nah, kita bersyukur. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita dengan kata-kata pertama di ayat 1 tadi luar biasa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah. Dalam menjalani kehidupan ini kita diperdengarkan firman, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Maka ketika kita mau belajar berani beriman, dari gelisah kita mau percaya dan kita melangkah. Kita gelisah kadang, tapi kita percaya nih Tuhan hadir. Jadi kita mampu untuk terus melangkah. Gelisah, percaya, melangkah. Berani beriman di tengah kegelisahan. Janganlah gelisah hatimu. Yesus berbicara saat situasinya tuh pada saat itu gak aman. Murid-murid takut kehilangan arah. Karena apa? Malam itu adalah malam terakhir sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Dalam rangkaian perjamuan terakhir, ya, sejak Yohanes pasal 13 sampai 17 gitu. Ini kata-kata terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia pergi menuju jalan derita sampai mati di atas kayu salib. Yesus gak kasih tuh solusi instan. Ya, nanti kalau aku udah gak ada kamu begini, enggak. Ya. Dia memberi undangan untuk percaya. Berani beriman bukan berarti bahwa hidup kita tuh akan baik-baik aja, hidup kita tanpa masalah. Tapi memilih percaya pada saat sedang gelisah. Beriman di tengah kegelisahan batin kita, di tengah kegelisahan hidup kita. Saat mungkin masa depan gak tampak jelas. Saat doa belum dijawab. Saat hidup terasa berat. Udah sekian lama nih kita berusaha, sekian lama kita berjuang, sekian lama kita melakukan banyak hal, tapi kok masih gini-gini aja. Bahkan mungkin kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Saat hidup terasa berat, keberanian iman dimulai dari hati yang mau tetap percaya. Bahkan dari situasi yang berubah. Berani beriman di tengah kegelisahan. Yang kedua, berani beriman untuk mengikuti jalan Tuhan. Di ayat 4 sampai 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terlebih kita ini adalah milik Kristus. Teman-teman, ini vibes-nya masih retret pelayan ya. Di kemarin itu dalam ibadah pengutusan, para pendeta itu memberikan pengutusan dengan kasih berkat yang dioleskan di tangan. Masih ada yang ingat kata-katanya apa? Engkau milik Kristus, hiduplah setia dalam panggilannya. Ini saya cerita dikit ya. Kami berlima nih para pendeta mengoleskan itu. Lalu ada seorang yang pendeta cerita ya, tadi aku ketika ngolesin engkau milik Kristus, itu emosional. Ketika engkau milik Kristus ngolesin orang yang, ya kan kemarin variasi ya, ada yang usia muda, rekan-rekan, ada yang juga udah usia indah, lanjut usia gitu. Engkau milik Kristus, dia merasa tersentuh, bahkan yang memberikan tuh. Ya, engkau milik Kristus. Kita ini milik Kristus, Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku sampai malu, tadi aku agak kestahan ngomongnya. Ya, aku karena mau nangis. Betapa kita berbahagia bahwa kita ini adalah milik Kristus. Siapa kita dalam segala keterbatasan, kerapuhan, ketidaklayakan, keberdosaan, tapi kita adalah milik Kristus. Tadi tuh ada lagunya tuh. Bagian ayat lagu yang mana gitu ya. Tapi itu dibilang ya bahwa kita ini adalah ya milik Kristus. Yesus gak memberi petanya, jalannya, ya peta jalannya tuh kayak gimana. Yesus gak beri, tapi Yesus memberikan dirinya. Gak dikasih sekadar nih kayak Dora the Explorer punya peta gitu ya. Tahu gak Dora? Masih ingat ya? Tapi ini loh aku, jalannya nih aku. Gitu. Yesus gak kasih peta buat kita tapi memberi dirinya sebagai jalan. Jadi iman tuh bukan soal tahu arah. Ya. Tapi siapa yang kita ikuti? Bahwa Yesus Kristus yang jalan dan kebenaran dan hidup, yang membawa kita pada kebenaran dan kepada hidup.
dan kita adalah milik Kristus. Berani beriman berarti berjalan bersama Kristus, berjalan bersama Yesus walaupun kita nggak tahu semua jawabannya. Kapan aku nikahnya Tuhan? Kapan aku dapat kerjaannya? Kapan aku nanti punya anak? Kapan nanti aku begini dan begitu? Nggak tahu. Kapan aku akan kembali pulang? Nggak tahu. Banyak ketidaktahuan, banyak ketidakpastian. Tetapi berani beriman adalah mau berjalan bersama Yesus walau nggak tahu semua jawabannya. Mari memilih jalan benar walau nggak populer. Kadang ketika kita ikut Kristus, ketika kita mau mengikuti Kristus sang jalan, kebenaran dan hidup, kita bisa jadi nggak populer. Ah, kamu Kristen, mungkin kamu jadi susah, ya karirnya naik naik posisinya. Ya. Suami saya itu rada lama juga, ya di posisi itu. Ya biasanya akan yang agama yang tertentu dulu, gitu ya. Mungkin kita akan mengalami hal-hal yang menjadi pengorbanan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Mungkin ketika kita memilih jalan kebenaran kita jadi gak populer. Mungkin kita juga jadi gak terkenal ya dengan geng-geng tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Karena ternyata kelompok itu gak sesuai dalam keyakinan iman kita. Tetapi ikut Tuhan walau mungkin situasi ya, teman, relasi, pekerjaan ya. Tapi kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab, boleh next, iman yang berani adalah iman yang tetap ikut Yesus, bukan ikut arus dunia. Berani beriman berarti kita mau tetap berani ikut Tuhan Yesus jalannya, bukan ikut arus dunia. Hal-hal duniawi yang mungkin memberikan kepastian, kenyamanan ya. Tapi tidak selalu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, berani beriman maka kita mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Di ayat 7 sampai 11 mau menolong kita ya. Bahwa kita diajak untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bayangin para murid bersama dengan Tuhan masih bertanya, Tuhan kami gak tahu kemana kamu pergi, si Thomas ya. Tahukah kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi gimana kami tahu jalannya? Masih bertanya. Lalu Filipus juga masih bertanya. Ya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku. Ya. Tentu kita juga gak mau, udah sekian lama ikut Kristus, sekian lama jadi Kristen, sekian lama udah baptis di CD misalnya ya. Sekian lama udah jadi pengurus, sekian lama aktif, tapi kita gak mengenal Tuhan. Berani beriman untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah gambaran Allah yang nyata. Terkait Filipus yang bertanya, ya sudah melihat, tapi belum benar-benar kenal. Udah ngelihat Yesus, bukti nyata gimana karya Allah, mujizat-mujizat, karya pelayanannya, ya. Kehadiran yang memberkati, datangkan kasih, dan hal-hal yang luar biasa, tapi gak kenal. Berani beriman berarti tidak hanya tahu tentang Tuhan, tapi benar-benar mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan kita mempercayainya. Gak hanya ikut ibadah, tapi punya hubungan pribadi. Gak hanya tahu ayat di mana ayatnya, tapi hidup dalam firman itu. Iman yang dangkal mungkin udah goyah. Iman yang mengenal Tuhan, iya aku tahu Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin aku tahu. Ya, Tuhan menguatkan, aku tahu Tuhan bersama. Gak membuat kita goyah, tapi iman yang mengenal Tuhan akan membuat kita bertahan. Hingga pada akhirnya membuat kita mampu untuk bertindak, bahkan memberikan dampak. Berani beriman untuk bertindak dan memberikan dampak. Di ayat 12 sampai 14 ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Iman yang sejati menghasilkan tindakan, kuasa dalam doa kita, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dalam
keseharian kita, dalam pelayanan-pelayanan kita, bahkan pekerjaan lebih besar, dampak yang meluas melalui setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya. Jadi ketika kita beriman tuh nggak pada akhirnya membentuk kita aja, nggak menguatkan kita aja, nggak meneguhkan kita aja, tapi melalui kita yang bertindak itu akan memberikan dampak buat sesama. Ya. Ketika saya mempercakapi beberapa rekan-rekan guru sekolah, calon guru sekolah minggu gitu ya dalam pelayanan yang lalu, bahkan yang sekarang gitu ya, mereka tuh terinspirasinya karena apa? Karena guru-guru sekolah minggunya yang dulu. Ya. Bagaimana gurunya menyatakan kasihnya, kepedulian, dan sebagainya. Gitu ya. Tindakan yang dilakukan memberikan dampak, menginspirasi, memberkati. Jadi berani beriman bukan hanya percaya dalam hati, tapi hidup dan dalam tindakan yang nyata. Berani bersaksi, berani hidup jujur, berani jadi terang dimanapun kita berada. Bahkan di tengah situasi gelap, ya terang itu gak akan padam. Iman yang diam gak akan mengubah apa-apa. Iman yang berani bisa mengubah dunia. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 menunjukkan kepada kita bahwa berani beriman itu perjalanan. Dalam kehidupan kita. Dari hati yang gelisah jadi percaya. Dari yang gak tahu arah bisa kemudian mengikuti Yesus sang jalan kebenaran dan hidup itu. Dari sekadar tahu Tuhan, iya aku dengar Kristus, Yesus gitu ya. Tapi sungguh mengenalnya. Banyak orang rekan-rekan yang sekarang ini jadi pelayan Tuhan yang luar biasa, bahkan jadi pendeta, itu dari gak tahu Yesus. Dari cuman dengar karena sekolah Kristen, sekolah Katolik gitu ya. Berdasarkan sharing-sharing kemarin juga gitu ya. Dari sekedar tahu Tuhan aja, terus akhirnya sungguh mengenalnya. Dari percaya dalam hati hingga pada akhirnya bertindak dalam iman. Ya. Mari kita berani beriman dan ini adalah sebuah perjalanan kehidupan kita. Boleh ya kita baca bagian ini sama-sama ya. Berani beriman adalah perjalanan dari gelisah, dari tidak tahu arah, dari sekadar tahu Tuhan, dari percaya dalam hati. Saudara-saudara, jikalau saat ini mungkin situasi kita lagi gak baik, usaha berantakan, kerjaan lagi aut-autan, atau mungkin malah lagi berhenti, mengalami kesulitan dan penderitaan, kita menghadapi ketidakpastian kapan situasinya ini akan berakhir. Gak ada yang tahu apa rencana Tuhan, hanya Dialah yang tahu. Tapi bukan karena putus asa, justru karena kita mau belajar beriman kepada Tuhan, kita bisa terus melangkah. Boleh next? Berani beriman bukan tentang hidup tanpa ketakutan. Ya kadang kita bisa tetap takut, kita bisa tetap pesimis, kita bisa tetap ragu, ya beriman naik turun kadang. Tapi tetap mau berjalan bersama Yesus di tengah ketidakpastian. Aku tetap mau sama Yesus, gak tinggalin. Walaupun ada tawaran-tawaran yang lebih mungkin membawa kita pada keamanan dan kenyamanan. Kalau Yesus adalah jalan, pertanyaannya bukan kemana aku harus pergi, tetapi apakah aku berani mengikutinya. Yuk kita mau serahkan hidup kita. Mazmur 37 ayat 5. Kita baca bagian ini sebagai komitmen kita. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Amin. Saat teduh buat kita. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami menyatukan hati kami ya Tuhan, datang kepadamu menaikkan syafaat kami. Kami berdoa kiranya kami boleh terus menjadi pemuda-pemudi yang menghidupi firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, secara khusus firman yang kami dengarkan hari ini. Kami mau belajar untuk terus berani beriman di tengah ketidaknyamanan, di tengah kegelisahan, di tengah ketidakpastian. Karena kami tahu bahwa kami meyakini Allah berkarya dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah bersama dengan kami, bahwa Yesus Kristus adalah jalan yang membawa kami pada kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, biarlah kami terus memiliki keyakinan untuk beriman, berani senantiasa menghidupi firman kami secara nyata dalam keseharian. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati kami dengan kesehatan yang baik, dengan kehidupan keluarga yang dipenuhi oleh cinta kasih. Kalau ada keluarga yang saat ini sedang bergumul untuk hidup rukun, hidup harmonis, Tuhan juga pulihkan. Kami berdoa untuk karir kami bersyukur untuk pekerjaan, untuk usaha yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami menekuninya, kami mau juga mengerjakan itu semua dengan syukur, dengan sukacita dan memberikan yang terbaik seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Kalau ada yang masih berusaha mendapatkan pekerjaan atau sedang merintis usaha, Tuhan juga berkati supaya itu membuahkan hal yang manis. Kami berdoa untuk kami yang menempuh studi, kiranya Tuhan berkati kami di studi kami. Biarlah kiranya kami juga sungguh-sungguh boleh bertanggung jawab dalam studi kami, hingga itu menjadi bekal kami merangkai masa depan. Kami berdoa juga untuk pelayanan para muda-mudi, biarlah dalam masa muda-mudi mereka mau untuk terus juga hidup di dalam Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan untuk senantiasa bersekutu, bersaksi dan melayani. Kami berdoa juga kiranya Engkau berkati rangkaian program Komisi Pemuda dan GKI Samanhudi, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, surut dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kiranya melalui Komisi Pemuda iman kami bertumbuh, pengenalan akan Tuhan semakin dalam, dan kami makin juga berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, untuk kondisi politik, ekonomi, sosial, di tengah segala keprihatinan kami ya Allah. Kami mau tetap berpengharapan Allah berkarya bagi negeri ini. Biarlah para pemerintah bangsa kami, wakil-wakil rakyat sungguh tahu apa yang menjadi peran mereka, mau mengerjakan mandat dari rakyat, secara khusus juga mandat dari Tuhan untuk membangun negeri ini, bukan untuk kepentingan diri atau kelompok mereka. Biarlah kiranya mereka juga mau mengupayakan kebaikan untuk negeri ini. Kami berdoa untuk mereka yang hidup jujur, hidup benar dalam mengelola roda pemerintahan, untuk mereka boleh tetap bisa bertahan dalam posisi-posisi mereka, bahkan menginspirasi dan menjadi berkat bagi yang lain. Kami berdoa juga ya Bapa, kiranya Engkau berkati teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April. Kami bersyukur bersama dengan mereka, Jovi, Trudy dan juga Kathleen. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, Engkau memberikan kepada mereka juga jawaban atas setiap doa dan pengharapan mereka. Biarlah kiranya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang terjadi. Kami berdoa juga dalam kehidupan yang mereka tempuh dalam berbagai segi bersama dengan keluarga, pekerjaan atau usaha, mungkin juga studi. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa membersamai mereka.
Kami saat ini juga mau menyerahkan kehidupan kami pribadi demi pribadi. Biarlah kiranya hidup kami sungguh ada dalam tuntunan dan pimpinan-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kini kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR Code. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat dipersilakan berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan-Mu, di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan ini ya Bapa. Kami menyadari bahwa apa yang kami punya, yang kami persembahkan saat ini, hanya sebagian kecil yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa untuk menerima persembahan kami ini dan memberkatinya. Engkau pun juga memberi hikmat kepada majelis jemaat di dalam mengelolanya, sehingga melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, terpujilah Tuhan, sebab karya-Nya
dari firman yang telah disampaikan oleh Kak Mare, kita diingatkan kembali meskipun kegelisahan, kesulitan meliputi hidup kita, tetapi kita mau tetap berani untuk melangkah bersama Tuhan meskipun kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Dan beriman gak hanya untuk diri kita pribadi, tetapi hidup kita kiranya juga bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau menyanyikan Ku Utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau, bersatulah teguh. Ku utus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Jangan pulang dulu karena ada beberapa pengumuman. Oke, welcome to KP. Apakah hari ini ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Komisi Pemuda? Apakah ada? Oh, ada wanita berbaju merah. Yang baju merah jangan sampai lolos. Oke. Boleh berdiri, mungkin memperkenalkan namanya dulu. Ya, nama dan juga umur, nomor handphone, nomor rekening. Nah, sama mungkin tahu KP dari mana gitu. Shalom. Oke. Oh.
Oke, salam kenal Iren. Nanti sering-sering datang ke Komisi Pemuda ya, karena kita setiap minggu ada kebaktian. Oke, boleh di next. Oh, happy birthday untuk Citrudi, Jovi, dan juga Kathleen. Apakah ada orangnya hari ini? Oh, tidak ada yang datang. Ya mungkin teman-teman boleh ucapin di Jarkom ataupun secara personal kalau belum ucapin. Next. Oke, ini adalah poster kebaktian minggu depan dengan tema Closer Than You Think yang akan dilayani oleh Kak Dian Anastaria Pele. Ruangannya sama dan juga jamnya juga sama di sini. Oke, boleh di next. Nah, berikut adalah pelayan minggu depan untuk tanggal 10 Mei kepada teman-teman yang namanya ada di depan. Selamat mempersiapkan diri. Oke, berikut adalah pelayan minggu ini. Pelayan firman dibawakan oleh Kak Kristina. Terima kasih Kak Mare. Kemudian penatuannya ada Ci Carolina. Terima kasih atas pelayanannya. PL saya Alvin. Untuk singernya ada Bianda dan juga Benedict. Dan juga tadi Pahe di awal. Kemudian untuk pemusik ada Daniel Adventeo. Untuk publikasi Mario, operator di belakang ada Ryu dan juga Ci Gebi. Dan asyik hari ini ada Regi, Ci Egi dan juga Daniel. Terima kasih teman-teman untuk pelayanan hari ini. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman di tanggal 9 Mei, yaitu Sabtu minggu depan, ada persekutuan umat dengan tema Dare to Trust. Jadi kita mau main dengan teman-teman kita di sesama pemuda, terus kita juga mau ada sharing-sharing singkat mungkin ya. Nah, teman-teman kalau yang mau tahu info lebih lanjut mungkin boleh bisa tanya ke Hans. Hans boleh angkat tangan lambai-lambai. Nah, Hans yang itu orangnya. Jangan lupa ya teman-teman, Sabtu 9 Mei jam 3 sampai jam 5 sore di Ruang Yerusalem juga. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, mengingat Indonesia baru kemarin kalah di Thomas Cup dalam fase grup, pengurus Komisi Pemuda mengambil langkah yang cepat untuk mengadakan fun badminton di lapangan SMPK 2 Penabur jam 11.30 sampai jam 2 siang. Itu minggu depan tanggal 10 Mei. Nah, nanti teman-teman yang mau ikut atau mau tanya-tanya boleh tanya ke Nathan dan ke Yogi yang kontaknya ada di depan. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini pengumuman dari tim pembinaan. Boleh Ben yang menyampaikan? Bebas, ini boleh. Oke, ya teman-teman selamat siang. Jadi kita dari tim pembinaan melakukan seri pembinaan Lighthouse Project ya. Mungkin teman-teman yang udah ikut dari tahun-tahun kemarin udah tahu. Jadi Lighthouse Project ini kurang lebih seperti kita membawakan tema-tema tertentu gitu ya. Nah kali ini temanya adalah bisa dilihat gitu ya, Overthinking Generation versus an Uncertain World, Survive or Thrive. Jadi kita tahu lah ya, maksudnya semakin kesini dunia semakin tidak ke arahnya suka bingung lah kemana gitu ya. Bagaimana sih kita sebenarnya sebagai pemuda-pemudi Kristen gitu khususnya menghadapi dunia ini baik dalam pekerjaan atau keseharian kita. Kan namanya overthinking itu kan harusnya cukup sering terjadi gitu ya, mau tidur tiba-tiba kepala berisik gitu. Nah nanti topik overthinking ini akan kita bawakan. Pembicaranya ada Ko Indra gitu ya, kebetulan Ko Indra juga aktif di Samanhudi di Pemuda. Akan dilaksanakan hari Minggu teman-teman. Jadi sebelum-sebelumnya LHP ini mungkin yang pernah ikut itu kan diadakan hari Sabtu gitu ya. Nah pertimbangan kita adalah makin kesini kan teman-teman makin sibuk gitu ya. Sabtu mau malmingan, mau jalan-jalan, mau tidur siang gitu. Nah kita adakan hari Minggu gitu ya, 2 minggu lagi gitu. Jadi nanti ada makan dulu teman-teman, jadi jangan khawatir takut kelaparan, tenang aja. Kita akan mulai jam 12 sampai selesai di Ruang Yerusalem di sini. Nah boleh next slide. Nah teman-teman, jadi pembinaan ini nggak cuman materi gitu ya, nggak cuman satu arah. Materi ada, tetap lah kita butuh materi, tapi nanti akan lebih banyak di tanya jawab dan talk show kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi aku minta tolong teman-teman untuk dibantu scan QR ini, itu nanti akan ada 3 pertanyaan yang nanti akan sangat membantu kami tim pembinaan untuk menyiapkan topik-topik khusus sebenarnya pembicaraan nanti tuh mau bawain apa sih atau mau teman-teman mau nanya apa. Tenang aja, akan anonimus, tidak akan tahu gitu ya. Kita tidak akan tahu pertanyaan dari siapa, yang penting pertanyaannya apa. Itu yang lebih kita butuhkan. Mungkin aku kasih 2 menit kali ya teman-teman. Karena kalau nggak ditungguin biasa nggak diisi gitu ya. Minggu lalu udah diumumin kagak ada yang isi gitu kan. Jadi boleh lah ya dibantu QR. 3 pertanyaan doang, singkat guys, gampang ya. Boleh diisi mau dari yang pria, wanita gitu ya. Walaupun overthinking ya seringnya biasa sih wanita gitu ya. Cuman pria pasti adalah ya overthinking tipis-tipis gitu kan. Boleh yuk diisi QR-nya.
Sekali lagi ini anonymous ya teman-teman ya. Kita tidak akan tahu ini yang isi siapa, jangan malu. Oke, boleh tolong diisi dulu teman-teman. Sembari aku kembalikan ke Alvin ya. Terima kasih. Oke, thank you Ben. Mungkin teman-teman sambil mengisi bisa sambil mendengarkan juga. Boleh di next. Ada apa nextnya? Nah, ini juga yang salah satu event yang ditunggu-tunggu oleh pelari-pelari culture. Nah, jadi kita mau ngadain fun run. Oke, fun run kapan? Itu masih coming soon. Jadi teman-teman pantengin aja IG-nya KP. Nanti bakal di-post di situ kapan akan dilakuinnya. Gitu. Jadi teman-teman boleh berpartisipasi juga ya di dalam fun run ini. Ya itu aja. Kalau teman-teman belum follow IG KP, jangan lupa follow juga. Oke, boleh di next. Nah, tak bosan-bosan kami mengingatkan tentang jambret awareness karena masih banyak jambret di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah jangan main handphone sambil jalan, terutama kalau misalkan di pinggir jalan. Terus teman-teman juga dihimbau untuk tidak memakai perhiasan yang kelihatan gitu ya, kalung, gelang dan sebagainya mana macemnya, takutnya dijamret gitu. Terus kalau misalkan teman-teman lagi pesan Gojek, nunggu GrabCar dan sebagaimana, teman-teman bisa tunggu di dalam gereja aja atau di dekat pos satpam gitu, jangan nunggu di pinggir jalan gitu karena tidak aman gitu. Dan saling jaga ketika berpergian bersama dan perhatikan sekitar ketika berjalan. Oke, next.